Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sore ini kita berkumpul bersama untuk sama-sama belajar ya tentang seluk-beluk kearsipan. Ini teman-teman di sini adalah teman-teman yang akan mengikuti tes P3K kearsipan. Semoga kita ada 2 kali pertemuan ya dengan BBC ya. Semoga teman-teman yang bergabung di sini nanti lulus ya ujian P3K-nya. Amin. Baik, kita waktunya 1 jam ya, sampai jam 5 lewat nanti. Saya izin share screen dulu ya. Ditarik. Yang logonya kuning. Ya, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah ya? Sudah, Bu. Baik, kita langsung saja. Teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pernah bekerja di bidang kearsipan, mungkin juga ada yang belum pernah. Tapi saya yakin sih teman-teman pasti pernah bersentuhan dengan arsip. Tidak mungkin tidak ya, karena arsip itu ada di setiap organisasi. Oke, materi kali ini saya beri judul pengantar kearsipan, karena ini adalah isinya tentang dasar-dasar kearsipan gitu ya. Saya berharap apa yang disampaikan juga nanti tidak jauh beda dengan soal yang akan disampaikan pada saat tes P3K. Ini saya skip saja tentang pengelolaan kearsipan. Ini saya langsung saja ke regulasi ya. Oke, kita langsung ke regulasi kearsipan, teman-teman. Sebenarnya untuk menguasai ilmu kearsipan bisa dikatakan seperti itu ya. Yang paling penting teman-teman harus pelajari adalah Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan dan PP 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009. Kalau teman-teman menguasai 2 peraturan ini, insya Allah saya yakin 80% soal-soal yang akan disampaikan di P3K kearsipan teman-teman bisa menjawabnya. Ya, tentu saja lebih baik lagi jika teman-teman juga mempelajari peraturan-peraturan yang lain yang terkait dengan kearsipan, seperti ada perka Andri tentang JRA. JRA itu nanti ya kita belajar apa itu JRA. Kemudian tentang penyusutan, tentang sistem klasifikasi keamanan, tentang klasifikasi dan pedoman tata naskah. Ini adalah regulasi kearsipan yang saya rangkum yang minimal teman-teman mengenal seperti itu ya. Syukur-syukur bisa banyak hafal isinya ya, tapi setidaknya teman-teman sudah mengenal peraturan-peraturan kearsipan yang sering digunakan. Oke. Ah, ini juga peraturan yang terkait dengan kearsipan juga. Ada tentang jabatan fungsional. Ya, ini adalah jabatan fungsional secara umum di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Tidak hanya tentang arsiparis, tapi juga jabatan fungsional yang lainnya. Namun ini saat ini menjadi rujukan di fungsional arsiparis ya. Kemudian sebelumnya ada Perka RB, itu nomor 48 tahun 2014 tentang jabatan fungsional arsiparis. Nah, di sini teman-teman bisa mengenal jabatan fungsional arsiparis lebih detail lagi. Ya. Kemudian ada Perka 4 tahun 2017, ini juga tentang pelaksanaan tugas fungsional arsiparis apa saja. Kalau tentang pelaksanaan tugas P3K, kita belum ada aturannya ya, karena P3K sendiri kan memang baru gitu ya. Kemudian teman-teman lihat berikutnya sampai dengan Perka Andri nomor 5 tahun 2016. Nah, ini yang sering dijadikan patokan untuk penilaian kinerja arsiparis. Ya, seperti apa pekerjaannya, kemudian berapa nilainya, itu semuanya lengkap ada di sini. Ya, enaknya jabatan fungsional adalah salah satunya adalah seperti ini. Semuanya serba terukur, semuanya ada panduannya, ada patokannya, ada ukurannya berapa, itu sampai sedetail itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke arsip, saya ingin tahu dulu nih teman-teman di sini, menurut teman-teman, apa sih arsip itu? Boleh disampaikan pendapatnya?
bikin yang kayak gini Rekaman sih. kegiatan atau peristiwa ya, Bu. Betul, betul Mbak Arvina. Kayak gini tapi beneran NaTL gitu. Yang lain ada yang mau berpendapat? Tahu. Iya kayaknya. Oke, Mbak Arvina ini sepertinya sudah belajar ya. Sudah mulai baca-baca ya. Undang-Undang 43 sepertinya sudah tersentuh nih sama Mbak Arvina nih. Betul, arsip itu adalah Brooklyn dia tuh tipografinya kayak gini. rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah pengertian pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Teman-teman, pengertian arsip ini juga sering keluar biasanya. Ya, sering keluar. Saya sendiri mengalami beberapa kali tes itu pengertian arsip berdasarkan undang-undang ini suka keluar. Ya, jadi teman-teman kalau bisa dihafal ya. Kalau tidak, ya setidaknya teman-teman mengenal pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang 43. Kemudian juga teman-teman bisa pelajari pengertian dokumen berdasarkan undang-undang tentang perusahaan ya. Tentang dokumen perusahaan di situ ada pengertian dokumen juga suka keluar juga. Tapi yang paling sering sebenarnya adalah pengertian arsip berdasarkan Undang-Undang 43. Nah, sejarah arsip itu seperti apa sih di Indonesia ya? Arsip sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya arsye atau permulaan, awal seperti itu ya. Kemudian di Indonesia itu dinamakan Landarschief ya. Ini adalah lembaga kearsipan pada masa Belanda yang bertanggung jawab terhadap arsip-arsipnya zaman VOC. Ya, kemudian pada pendudukan Jepang berganti dengan nama Kombunitsjokan, kemudian tahun 45 diberi nama Arsip Negeri, kemudian tahun 50 menjadi Arsip Negara RIS, Republik Indonesia Serikat, kemudian tahun 57 ini adalah masa-masa penting ya, ini menjadi Arsip Nasional. Ya, kemudian tahun 74 baru disahkan benar-benar menjadi namanya Arsip Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di ibu kota. Ya, ini juga kedudukan ANRI di ibu kota juga disebutkan dalam Undang-Undang 43. Ya, jadi ANRI, Arsip Nasional harus berada di ibu kota berdasarkan undang-undang. Nanti kalau ibu kotanya pindah ke Kalimantan bagaimana? ANRI-nya juga harus pindah, ya, karena berdasarkan undang-undang kedudukan ANRI ada di ibu kota. Oke, nah ini teman-teman tentang organisasi kearsipan, ya. Jadi berdasarkan pasal 16 Undang-Undang 43, organisasi kearsipan itu ada 4. Yang pertama adalah ANRI, ya. Tugas ANRI adalah melaksanakan pengelolaan arsip statis dari lembaga negara, perusahaan, ormas, atau perseorangan, ya, berdasarkan pasal 19. Kemudian yang kedua ada arsip daerah provinsi, ya. Arsip daerah provinsi ini seperti misalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta, ya, atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Serang, ya, atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Blitar, seperti itu ya, kalau provinsi. Kemudian, kalau provinsi itu Blitar bukan ya, tadi saya salah menyebutkan ya. Jadi hanya provinsi ya, seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu ya. Nah, kalau Blitar atau Serang itu masuk ke dalam arsip daerah, kabupaten atau kota. Ya, ini jenis organisasi kearsipan yang ketiga. Kemudian ada lagi arsip perguruan tinggi. Ya, jadi perguruan tinggi ini wajib dibentuk di setiap daerah. Ya, kemudian perguruan tinggi ini juga yang sering mendapat kewajiban untuk menyerahkan arsipnya adalah perguruan tinggi negeri, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tentang organisasi kearsipan ya. Ini ada di pasal 5 PP 28 tahun 2012. Jadi organisasi kearsipan itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah unit kearsipan, kemudian ada lembaga kearsipan. Nah, unit kearsipan itu apa? Unit kearsipan adalah unit yang berada di bawah lembaga kearsipan ya. Seperti misalnya kalau Kementerian PUPR, dia itu termasuk. Nah, Kementerian PUPR itu bertanggung jawab nanti kepada Arsip Nasional. Ya, unit kearsipan ini
dia mempunyai kewajiban untuk inaktif dan aktif ya. Kemudian ada lagi lembaga karsipan ya. Kalau lembaga karsipan itu ada tadi ya sudah disebutkan ya, ada arsip provinsi, kemudian ada ya kabupaten ibu kota tinggi. Nah, bedanya antara unit kearsipan dan lembaga kearsipan adalah dalam pengelolaan arsipnya. Kalau unit kearsipan dia hanya mengelola arsip yang bersifat aktif dan inaktif saja. Sementara lembaga kearsipan dia wajib mengelola arsip yang bersifat statis. Jadi dari unit kearsipan nanti akan menyerahkan arsip statisnya pada lembaga kearsipan. Teman-teman mungkin masih bingung ya, apa sih Bu arsip aktif, arsip inaktif, arsip statis ya? Apa gitu nanti. Oke, kita masuk dulu ini ke jadi berdasarkan Undang-Undang 43 tahun 2009, fungsi arsip itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian arsip inaktif ini dibedakan lagi menjadi tiga. Ada arsip aktif, frekuensinya masih tinggi, kemudian arsip inaktif, dan ada arsip vital. Kalau arsip inaktif itu pengguna arsip aktif biasanya umurnya antara 1 sampai 2 tahun. Tapi ini juga bisa berbeda-beda tergantung jenis arsipnya yang waktu simpannya ditentukan oleh jadwal retensi arsip namanya di dalam kearsipan. Kemudian arsip inaktif ini sudah menurun. Biasanya masa simpannya antara 2 sampai 10 tahun. Sebentar ya, ada pengumuman dulu. Dibuka untuk kamu dapat melakukan kembali segala bentuk yang telah disediakan dan juga agar selalu mengecek kembali barang bawaan Anda sebelum meninggalkan area perpustakaan dan PDS. Baik, mohon maaf iklan dulu ya sebentar ya. Aduh, belum selesai. Terima kasih Pak. Perpustakaan Jakarta. Akan dan kerjasamanya mengucap terima kasih. Selamat sore. Sore. Kita lanjut ya teman-teman ya. Tadi jenis arsip dinamis yang ketiga, arsip vital. Itu arsip yang sangat keberadaannya dalam suatu organisasi. Ya. Yang lain ya, yang kedua adalah arsip statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan keterangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh arsip nasional dan atau lembaga kearsipan. Nah, teman-teman sudah mulai bisa membedakan ya bedanya antara arsip dinamis dan arsip statis. Kalau arsip dinamis itu dia sifat pasif, sementara arsip itu sudah habis gunanya, masa aktif dan inaktifnya, kemudian memiliki nilai kesejarahan dan telah ditetapkan ya oleh lembaga kearsipan. Nah, teman-teman, seperti yang tadi kita ke depan dulu ya, arsip dinamis ini adanya di unit kearsipan ya. Arsip dinamis dikelola oleh unit kearsipan. Sementara kalau arsip statis itu dikelola oleh lembaga kearsipan. Seperti itu. Lalu bagaimana seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ya? Dia kan sebagai lembaga kearsipan daerah ya. Dia memiliki dua fungsi ya. Yang satu adalah sebagai lembaga kearsipan daerah yang dia harus mengelola arsip statis yang ada di wilayahnya. Kemudian dia juga sebagai unit kearsipan karena dia juga memiliki arsip aktif dan inaktif di lembaga
memiliki data, yaitu unit kearsipan, lembaga kearsipan. Nah, ini penjelasannya yang lebih rincinya untuk arsip aktif. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Contohnya seperti daftar hadir, undangan, surat pengantar, seperti itu ya. Kemudian arsip inaktif, arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun. Seperti surat cuti. Surat cuti kalau sudah selesai cutinya kan sudah tidak dipakai lagi ya. Itu artinya sudah menjadi arsip inaktif. Kemudian arsip vital. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan organisasi pencipta. Tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Ya, contohnya misalnya seperti ya kehilangan itu karena nauzubillah min dzalik, ketika teman-teman mau mengurus lagi ke dinas pendidikan misalnya, teman-teman tidak akan bisa mendapatkan lagi ijazah seperti yang pernah diterima. Ya, karena sifat ijazah itu hanya 1 kali diproduksi. Mungkin nanti akan ada surat pengganti ya yang fungsinya sama seperti ijazah tapi tidak sama dengan ijazah ya. Itu contoh arsip vital. Kalau untuk di pemerintah daerah, arsip vital itu akan selalu melekat pada organisasi penciptanya ya. Misalnya kalau di Provinsi DKI Jakarta itu ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dia memproduksi akte ya, dan akte. Nah, akte itu akan melekat, akan ada selalu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu bagaimana peran antara arsip vital yang ada di organisasi pencipta tadi dengan lembaga kearsipan? Nah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tadi dia berkewajiban untuk menyerahkan duplikatnya ya, salinan otentik dari arsip yang dimiliki kepada lembaga kearsipan. Namun arsip vital, siapapun penciptanya dia harus berada di organisasi penciptanya karena sifatnya yang vital seperti itu ya. Mulai bisa dimengerti ya teman-teman ya, pengertian-pengertian ini ya, ini juga biasa keluar nih, arsip dinamis, arsip itu biasa ujian. Oke, kita ke sini. Nah, ini kita ke ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis atau biasanya disingkat dengan PAD. Nah, teman-teman juga harus mulai mengenal ya istilah-istilah dalam kearsipan ya. PAD. Nah, PAD ini ada 4 teman-teman, ada 4 komponen yang menjadi satu kesatuan ya, life cycle of archive. Itu dimulai dari penciptaan, kemudian ada penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Ya, dari mulai penciptaan arsip itu nanti akan ada pembuatan arsip, kemudian ada proses penerimaan arsip. Nah, biasanya yang ada di proses penciptaan ini nanti elemen-elemen lah ya, elemen-elemen kearsipannya itu ada seperti tata naskah dinas. Ya, bagaimana aturan untuk menciptakan sebuah surat misalnya itu ada di dalam tata naskah dinas. Kemudian komponen yang kedua ini adalah penggunaan arsip ya. Di sini ada pemanfaatan dan arsip. Jadi pengguna arsip yang berhak buku ya teman-teman. Kalau buku itu kita akan berikan seluas-luasnya ya, kita sampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah, kalau arsip ini berbeda. Arsip hanya boleh diserahkan kepada yang berhak. Nah, siapa saja yang berhak itu ada aturannya di dalam Undang-Undang 43 tentang kearsipan maupun di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Arsip apa saja yang bisa disampaikan. Ini juga penggunaan dalam peraturan sendiri tentang klasifikasi keamanan akses arsip. Ya. Kemudian adalah pemeliharaan arsip. Nah, ini bagaimana arsip disimpan, diberkaskan, gitu ya, sampai arsip digunakan. Ini ada di ranah pemeliharaan arsip. Kemudian proses yang terakhir adalah penyusutan. Ya. Penyusutan arsip ini ada 3. Yang pertama adalah pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan. Ya. Untuk masalah pemindahan, ini ada masalah
ada peralatan ya, ada peralatan yang kita sebut sebagai jadwal retensi arsip. Ini berisi tentang masa simpan arsip berapa lama saja, ya. Kemudian proses penyusutan yang kedua itu ada pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, ya. Setelah melalui proses penilaian, kemudian ditetapkan arsip-arsip yang tidak memiliki nilai guna maka bisa dimusnahkan, ya. Tapi pemusnahan ini juga tidak serta-merta bisa dilakukan semaunya kita ya. Ini ada aturannya kapan waktunya pemusnahan, itu ada di dalam jadwal retensi arsip ya kita sebutnya. Kemudian proses penyusutan yang ketiga adalah penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Nah, PUPR, dia sudah memiliki arsip statisnya, kemudian dia berkewajiban untuk menyerahkan kepada arsip nasional untuk disimpan di arsip nasional sebagai khasanah bangsa, seperti itu ya. Nah, kalau untuk di arsip provinsi, dia bisa menyimpan arsipnya sendiri, ya. Jadi seperti di Jakarta itu arsip statis yang dimiliki oleh perangkat daerah yang ada di Jakarta bisa disimpan di Dispusip, ya, di Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta. Kemudian bagaimana antara arsip provinsi dengan ANRI? Ya, tentu saja kami ada kaitannya. ANRI adalah pembina dari Lembaga Kearsipan Daerah. Nah, apabila ANRI membutuhkan, tentu Lembaga Kearsipan Daerah harus menyediakan arsipnya kepada ANRI. Namun Lembaga Kearsipan Daerah juga dia memiliki wewenang untuk mengurus arsip statisnya sendiri, ya. Nanti teman-teman juga akan belajar tentang jaringan informasi kearsipan nasional, ya, atau sistem kearsipan nasional sebagai rumahnya. Nah, dalam sistem kearsipan nasional inilah peran antara ANRI, kemudian ada lembaga kearsipan, ya. ANRI sebagai informal, lembaga kearsipan sebagai jaringan informasi nasionalnya, atau biasa disingkat JIKN, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Lembaga kearsipan bertugas untuk mensuplai arsip-arsip dalam satu server seperti itu yang dikelola ANRI, dan ANRI yang mengatur ANRI sebagai pusat jaringannya. Nah, nanti informasi yang disediakan oleh lembaga kearsipan yang ada di berbagai daerah bisa diakses oleh daerah lain, seperti itu ya. Kita berlanjut teman-teman tadi sudah ke pengelolaan arsip ya. Nah, ini biar kita lebih mengenal lagi tentang bentuk atau corak arsip. Ada arsip tekstual nih atau arsip konvensional. Ya, ini biasanya bentuknya kertas, surat ya, pensil misalnya. Kemudian ada arsip kartografi atau kearsitekturan. Ini contohnya seperti peta, dena, seperti itu. Kemudian ada arsip pandang dengar atau audio visual ya. Ini ada foto, film, video. Kemudian ada arsip komputer atau elektronik. Nah, sekarang ini kita sudah banyaknya menggunakan arsip elektronik ya. Sehingga sistem penyimpanannya juga sudah tidak seperti dulu ya. Misalnya kita menyimpan arsip aktifnya itu, kalau dulu untuk meminjamkan itu kita ada lembar apa namanya itu ya zaman dulu tuh. Aduh, saya sampai lupa. Karena sudah tidak dipakai ya. Nanti kita ketemu deh ke situ. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah contoh-contoh arsip konvensional ya, teman-teman mungkin sudah pernah melihat, sudah pernah tahu lah ya. Kemudian ini ada arsip kartografi atau arsip peta, dena, lemarinya juga khusus. Kemudian ada arsip media audiovisual, ini seperti ada dalam bentuk CD, flash disk, VCD, ya, seperti ini. Arsip elektronik. Nah, ini adalah jenis-jenis arsip audiovisual ya, teman-teman nanti bisa lihat. Oke. Nah, ini tadi kita masuk lagi ke instrumen pengelolaan arsip dinamis. Ya, di dalam instrumen pengelolaan arsip dinamis ini ada proses penciptaan dan penerimaan surat ya. Nah, dalam proses penciptaan teman-teman sangat penting sekali kita memahami 4 unsur ini. Ya, ini juga sering disebut kalau dalam dunia kearsipan sering disebut 4 pilar kearsipan. Ya,
Kenapa sampai disebut 4 pilar? Karena fungsinya yang sangat penting sekali. Tanpa ini mungkin pengelolaan arsip itu tidak bisa berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama adalah tata naskah dinas atau TND, ya. Teman-teman juga harus terbiasa dengan istilah-istilah ini ya. TND ini. Nah, ini pedomannya diatur oleh Perka Andri nomor 2 tahun 2014. Sementara implementasinya diserahkan pada organisasi masing-masing, ya, seperti Pemprov DKI dia sudah punya TND-nya sendiri per grup ya, berdasarkan peraturan gubernur. Mungkin di PUPR juga, di Kementerian PUPR juga saya yakin pasti ada tentang pedoman tata naskah dinas di Kementerian PUPR, ya. Kemudian yang kedua, instrumen yang kedua adalah klasifikasi arsip atau biasa disingkat KA. Ya, pedoman penyusunannya ada di Perka Andri nomor 19 tahun 2012. Klasifikasi arsip ini juga menjadi salah satu yang penting sekali, karena tanpa klasifikasi arsip kita tidak bisa menyimpan surat ya. Ya, kenapa tidak bisa? Karena surat itu nanti kan disimpan harus, kalau dalam karsipan harus memberkas. Nah, salah satu alat untuk menyimpan atau memberkaskan adalah berdasarkan klasifikasi. Ya, jadi disimpan berdasarkan jenis masalahnya yang sama, seperti itu. Kemudian instrumen yang ketiga ada jadwal retensi arsip atau biasa disingkat JRA. JRA ini adalah pedoman untuk menetapkan masa simpan arsip. Seperti misalnya arsip dinamis aktif, itu masa simpannya berapa? Ya, misalnya undangan arsip tertentu masa simpannya berapa itu ada di dalam jadwal retensi arsip. Masa aktifnya berapa tahun? Biasanya kalau administrasi 1 sampai 2 tahun. Itu dijelaskan berapa tahun. Kemudian masa inaktifnya berapa tahun? Biasanya antara 2 sampai 10 tahun. Kemudian statusnya apa? Apakah dia berakhir dengan permanen atau dimusnahkan atau dinilai kembali? Nah, ini semuanya ada di dalam jadwal retensi arsip namanya, ya. Nah, jadwal retensi arsip ini disusun berdasarkan organisasi-organisasi pencipta yang ada di bawahnya. Ya, misalnya kalau di kementerian, mungkin itu nanti di Kementerian PUPR mungkin ada Dirjen Bina Marga, ya, mungkin atau ada dirjen yang lainnya. Itu masing-masing membuat jadwal retensi arsip untuk arsip-arsip yang ada di dalam organisasinya, ya. Sehingga bisa kebayang ya, klasifikasi JRA ini nanti akan sangat banyak sekali isinya ya, karena semua arsip yang ada di dalam organisasi itu ada masa simpannya berapa tahun ya. Kemudian instrumen yang keempat adalah sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis atau biasa disingkat SKKAD, ya. Ini juga ini juga ada pedomannya dari Andri. Kemudian setiap organisasi harus ya menciptakan sendiri ya, dan ini tidak mungkin sama ya antara satu unit karsipan dengan unit karsipan yang lain ya, atau lembaga karsipan satu dengan lain pasti berbeda ya, karena kan arsipnya juga masing-masing ya. Nah, teman-teman, keempat unsur ini tidak bisa terpisahkan ya, semuanya sangat penting dan teman-teman harus tahu, karena tanpa ini ya tidak ada pengelolaan arsip, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Nah, kita masuk ini tadi ini sudah ya, ini sudah dibahas ya. Nah, ini tentang penyelenggaraan naskah dinas ya, atau tata naskah dinas atau TND. Nah, ini ada pengelolaan surat masuk, kemudian ada pembuatan naskah dinas, ada prosedur surat keluar, tingkat keamanannya seperti apa, kemudian penggunaan kertasnya bagaimana, semuanya ada pedomannya ya. Untuk misalnya penggunaan kertas ya, penggunaan kertas itu kalau berdasarkan Perka Andri itu minimal itu adalah kertas HVS berukuran beratnya 70 gram. Namun ini boleh dikembalikan lagi ke instansi masing-masing. Misalnya di DKI menerapkan 80 gram, itu boleh. Seperti itu ya, yang penting minimal adalah 70 gram. Ya. Oke, ini ya nanti ada pengetikan sarananya, kemudian ada warna dan kualitas kertasnya. Nah, ini adalah perangkat kerja kearsipan dinamis dan sarana penyimpanannya. Ini teman-teman juga harus mengenal ya, harus tahu minimal ini apa, gunanya apa gitu ya. Nah, karena kan kita calon arsiparis ya, tentu kita harus mengetahui alat kerja kita. Ini adalah yang pertama, ini adalah map gantung. Map gantung ini untuk apa? Gunanya untuk menyimpan map folder. Nah, ini nanti disimpannya di mana? Map gantung ini disimpan di dalam filing cabinet atau disebut juga
central file, ya. Kemudian nih ada petunjuk atau guide, ya. Ini adalah sekat pemisah antara sub-sub masalah yang ada dalam satu folder, ya. Kemudian ini adalah map folder, jadi urutannya map folder, kemudian di dalamnya nanti ada petunjuk atau guide. Nah, kemudian map folder yang berisi petunjuk atau guide disimpan di dalam map gantung, dan map gantung ini disimpan di dalam filing kabinet, ya. Kemudian ini ada stempel retensi, atau retensi ini masa simpan arsip, ya. Jadi ketika arsip baru datang, idealnya itu dikasih stempel, kemudian berdasarkan jadwal retensi arsip yang ada di organisasi masing-masing nanti ditentukan. Ini disimpannya arsip aktifnya berapa tahun. Jadi dari awal sekali sebenarnya arsip itu sudah harus diketahui masa simpannya, ya. Kemudian ada numerator, ya, atau alat untuk memberi nomor, ya, misalkan nomor surat yang baru masuk seperti itu. Kemudian ada stempel tanggal untuk memberi stempel tanggal surat masuk, ya. Kemudian ini ada stempel, kemudian ini ada map arsip. Nah, map arsip dengan map biasa ini berbeda, ya, teman-teman. Kalau map arsip itu dia ada kupingnya lebih lebar, ya, karena kan arsip kan biasanya kita menyimpan lebih banyak. Nah, berbeda dengan map biasa. Nah, ini adalah box arsip. Box arsip ini gunanya untuk menyimpan arsip inaktif, ya. Kalau arsip aktif tadi disimpannya di dalam filing kabinet, ya. Sementara kalau sifatnya sudah berubah, sudah menurun menjadi arsip inaktif, maka disimpan di dalam box arsip, ya. Kemudian ini adalah jenis-jenis filing kabinet. Ini adalah lemari arsip. Nah, lemari arsip ini bisa untuk menyimpan arsip inaktif maupun bisa untuk menyimpan arsip aktif, ya. Boleh arsip aktif, boleh juga disimpan di sini. Jika tidak ada filing kabinet boleh. Kemudian ini ada rak box arsip. Nah, ini karena box arsip tadi gunanya untuk menyimpan arsip yang inaktif, maka boxnya disimpan di dalam rak box, ya. Nah, ini seperti ini juga rak boxnya. Kemudian ini ada lemari kardex atau lemari tahan api, ya. Ini biasanya untuk menyimpan arsip inaktif atau arsip statis. Biasanya lemari kardex adanya di lembaga kearsipan, tapi ada juga, ya, organisasi yang bukan lembaga kearsipan memiliki, ya, seperti misalnya di biro tata pemerintahan, ya. Biro tata pemerintahan itu dia memiliki kardex, padahal dia bukan lembaga kearsipan. Ini boleh-boleh saja, ya. Kemudian ada lemari OPEK, ya. Lemari roll OPEK ini gunanya untuk menyimpan arsip inaktif dan arsip statis, ya. Nah, ini ada penyimpanan arsip aktif. Ini seperti ini tadi. Ada map folder, kemudian ada guide-nya, dan disimpan di dalam map gantung, ya. Kemudian disimpan dalam filing kabinet. Nah, ini untuk penyimpanan arsip inaktif, ya. Disimpan di dalam box, kemudian disimpan di dalam rak arsip. Seperti ini, inaktif. Arsip inaktif sendiri ruangannya biasanya berbeda, ya, teman-teman, ya. Kalau arsip aktif itu biasanya ada di ruangan tata usaha, ya, berbentuk filing kabinet. Kalau rak arsip ini biasanya disimpan di dalam record center namanya, atau ruangan arsip tersendiri, ya. Nah, ini adalah pemberkasan arsip dengan klasifikasi. Nah, ini sudah ada klasifikasinya, sudah enak. Kebayang nggak, teman-teman? Kalau arsip sudah tersusun seperti ini dalam filing kabinet, ketika teman-teman membutuhkan, itu akan dengan sangat mudah mengambil arsip yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya, teman-teman, prinsip dasar, ya, prinsip dasar pengelolaan arsip adalah bagaimana menemukan kembali arsip dengan mudah dan tepat dan cepat. Seperti itu, ya. Bagaimana suatu sistem dapat digunakan sehingga bisa menemukan arsip dengan cepat dan tepat, ya. Kebayang, ya, kalau sudah ada klasifikasinya, kemudian arsipnya sudah memberkas, setiap masalahnya sudah menjadi satu ketika dibutuhkan pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan, itu akan sangat mudah sekali dan akan dengan sangat cepat kita akses. Nah, kita masuk ke pemberkasan, ya, teman-teman, ya. Pemberkasan ini masuk dalam ranah penyimpanan, ya. Prinsip penataan berkas itu harus berdasarkan kesamaan urusan, ya, atau kesamaan masalah, ya. Jadi misalnya gini, kalau misalnya teman-teman mengenalnya penyimpanan arsip itu berdasarkan surat masuk, surat keluar, ya, masih ada, ya, mungkin yang seperti itu, ya. Tapi sebenarnya ini harusnya sudah sangat ditinggalkan sejak lama, ya. Kalau teman-teman menyimpannya berdasarkan surat masuk, bayang nih, surat masuk tahun 2022 ini suratnya. Mungkin ketika dibutuhkan di tahun 2023 akan dengan cepat mengambil surat
yang dibutuhkan di tahun 2022. Tapi kebayang nggak seandainya misalnya dibutuhkan 10 tahun yang akan datang. Itu kita pimpinan mencari arsip tentang misalnya pengadaan lemari roll opek misalnya ya tahun 2022. Itu kebayang nggak kalau kita tidak memisahkan memberkaskan arsip berdasarkan subjek, maka kan sulit sekali kita mencari arsip di dalam hanya berdasarkan dengan, kan biasa pimpinan nggak mungkin ingat waktunya ya, pasti saya butuh arsip tentang ini seperti itu ya. Nah itu kalau arsipnya sudah disimpan berdasarkan berkas subjek masing-masing, maka mencarinya dengan mudah ya. Kita tinggal ambil berkas masalahnya tentang pembelian sarana misalnya ya, pembelian roll opek itu akan dengan mudah ditemukan ya, sehingga arsipnya tidak lagi bercecer nih. Misalnya lagi tadi ya pembelian roll opek, di surat masuk ada surat penawaran lemari roll opek, kemudian kita mau membeli. Kalau kita membeli kan otomatis kalau kita memakai sistem penyimpanan surat masuk surat keluar ya, otomatis surat yang kita jawab untuk surat dari perusahaan yang menawarkan, kita kan simpan di dalam agenda surat keluar, seperti itu kan ya. Nah, ini jadinya berpencar antara pembelian dan jawaban pembelian, seperti itu. Nah, kalau misalnya disimpan dengan sistem subjek satu masalah, maka untuk pembelian roll opek itu antara surat penawaran dari perusahaan dan surat jawaban kita ingin membeli itu menjadi satu. Ya, kemudian lagi nanti misalnya dari pembelian roll opek itu ada rapat nih, kita bertemu dengan perusahaan yang menawarkan, ada rapat, kemudian ada notulennya, ada foto-fotonya, ada nanti ada lagi spek-spek gambar yang ditawarkan ya, atau nanti misalkan ada denah, sampai denah ruangan roll opeknya mau disimpan di mana, itu nanti semua hal yang berkenaan dengan pembelian roll opek itu menjadi satu kesatuan, tidak lagi berpencar-pencar. Bayang ya, nanti ketika dibutuhkan dengan mudahnya bisa ditemukan. Kalau penyimpanannya menjadi satu, ya, memberkas. Nah, sekali dari awal sekali dilakukan sehingga nanti proses selanjutnya lebih mudah, ya. Jadi teman-teman yang bekerja di bagian tata usaha misalnya ya di pintu depan ya, yang di bagian persuratan itu sudah harus membuat folder-folder berdasarkan jenis kegiatan yang ada di organisasinya. Ya, misalnya untuk kepegawaian ya, kepegawaian sudah dibikin mapnya sendiri. Kemudian di kepegawaian sendiri kan ada di dalamnya itu ada macam-macam ya, ada cuti, ada pensiun, ada misalnya masalah diklat seperti itu ya. Nanti dibuat sekat-sekat, dipisahkan dengan sekat-sekat dan suratnya dimasukkan disimpan ke dalam map folder yang sudah ada sekat-sekat masalahnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah alat pemberkasannya, yang harus ada adalah klasifikasi arsip ya. Fungsinya adalah untuk mempermudah dan menyimpan temu kembali arsip ya. Ini klasifikasi arsip ini adalah penggolongan atau pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung dalam arsip. Seperti itu ya. Misalnya penggolongan dasarnya itu adalah kepegawaian. Nanti di dalamnya kepegawaian ada sub-sub masalah yang tadi seperti saya sebutkan. Ada cuti, penerimaan pegawai, pensiun, tugas belajar, dan macam-macam yang berhubungan dengan kepegawaian. Nah, ini seperti ini ya, kepegawaian. Nah, kemudian di bawah kepegawaian ada kebijakan, ada formasi, ada nah ini dibuat masing-masing seperti ini. Ya, ini adalah pemberkasan di dalam arsip aktif yang di dalam filing kabinet. Kemudian kita beranjak ke indeks ya. Indeks itu juga sering disebut dengan kata tangkap ya. Fungsinya ini adalah sebagai suatu tanda pengenal ya. Fungsinya membedakan antara berkas yang satu dengan berkas yang lain ya. Jadi misalnya ada surat tentang undangan rapat persiapan launching buku misalnya. Nah, ini teman-teman harus bisa sebagai arsiparis harus bisa mengambilnya. Kata tangkap ini apa nih dari surat itu? Ya, apa coba? Launching buku ya, kata tangkapnya adalah launching buku. Nah, ini bisa dibuat indeksnya launching buku. Nah, ini
cara mengindeks ya, kita baca dulu keseluruhan isi suratnya, kemudian tentukan isi ringkasnya, dan tentukan kata yang paling menonjol seperti tadi nih ya, launching buku. Nah, ini ada contohnya juga, misalnya sewa peralatan mesin fotokopi, indeksnya menyewa mesin fotokopi ya, ini boleh seperti ini ya. Kemudian tentukan indeks dan kode klasifikasinya ya, berdasarkan pedoman klasifikasi yang kita miliki. Tentukan indeksnya dan kode klasifikasinya masuk kemana. Seperti itu. Kemudian ini adalah tahap-tahap pemberkasannya. Yang pertama itu diperiksa, ya. Kemudian ditentukan indeksnya, kemudian dilakukan pengkodean, ya, kode klasifikasi, kemudian dikelompokkan kode yang sama, kemudian dilakukan labeling, ya. Kemudian dilakukan penataan berkas, seperti itu. Nah, ini adalah daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, teman-teman tidak bisa dikatakan sudah mengelola arsip jika teman-teman tidak bisa menunjukkan daftar berkas dan daftar isi berkas. Ya, karena ini adalah intinya juga ya, bisa dibilang inti dari pengelolaan arsip adalah outputnya adalah ada daftar berkas dan daftar isi berkas. Nah, daftar berkas ini adalah berisi arsip-arsip yang diterima dalam 1 tahun misalnya ya. Nah, gunanya apa? Gunanya ketika nanti kita mau mencari, kita tidak perlu mencari langsung ke fisiknya, tapi kita bisa lihat dulu dari daftar berkasnya, ya. Kemudian baru nanti kan di dalam daftar berkasnya itu jelas, ya keterangannya misalkan boleh dimasukkan dengan lokasi simpan. Nah, kita bisa langsung setelah jelas kita memerlukan suatu arsip tertentu, kita lihat dari daftar berkas, kemudian nanti bisa kita ambil fisiknya setelah melihat data dari daftar berkas. Ini adalah contohnya seperti ini, bagaimana penyusunan daftar berkas. Ya, ini wajib dilakukan setiap 6 bulan sekali ya idealnya ya. Kemudian ini contoh daftar isi berkas. Nah, kita beralih ya. Ini materinya soalnya masih banyak, jadi saya tidak tahu detail. Tentang prosedur peminjaman arsip ya. Bagaimana prosedurnya? Ini teman-teman boleh lihat seperti ini. Ini bisa permintaan bisa dilakukan melalui telepon atau mengirimkan orang. Kemudian nanti ada tools yang digunakan ya, yang disebut dengan out indicator ya atau out sheet ya. Jadi out sheet ini adalah sebagai alat untuk menandakan arsip, suatu arsip sedang dipinjam atau sedang keluar ya. Kemudian ada buku peminjaman ya, jadi ditulis di buku peminjaman sehingga jelas siapa yang meminjam, siapa yang menerima itu. Kemudian nanti ada kontrol dan pengembaliannya ya. Sarana prosedur seperti ini adalah untuk menjaga supaya arsip yang ada, yang dipinjam itu jelas siapa yang bertanggung jawab, siapa yang meminjamnya, kemudian kapan harus dikembalikan, dan kalau hilang, kalau sampai terjadi kehilangan, maka bisa ditelusuri ya siapa yang bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut. Nah, ini adalah formulir peminjaman ya, atau juga biasa disebut bon peminjaman, seperti itu. Nah, ini adalah buku peminjaman. Nah, ini teman-teman, jadi out indicator ya, out indicator ini alat untuk mengganti arsip yang dipinjam ya. Ini jenisnya ada 2. Yang pertama adalah out guide, yaitu mengganti folder yang dipinjam terbuat dari kertas yang agak tebal dengan label out di tabnya ya. Jadi ada semacam mengganti folder ya, kertas agak tebal kan ada tulisan out, jadi kebayang nggak jadi teman-teman. Out guide ini gunanya untuk memberi tanda. Jadi kalau dalam satu folder ada arsip yang keluar, maka kita tinggal masukkan out guide ini sebagai penanda kalau arsip sedang keluar. Nanti kalau mau dipinjam mau dikembalikan, kita tinggal lihat aja lah di out guide-nya ini ya. Udah kebayang ya fungsinya ya, sebagai guide gitu. Kemudian ada lagi ini out sheet, yaitu mengganti arsip yang dipinjam. Ya, ini dibuat dari kertas biasa, bentuknya juga sama ya. Boleh. Nah, ini adalah contohnya out indicator ya, seperti ini, keluar atau out gitu. Isinya seperti ini. Oke.
Nah, kita ke pemeliharaan arsip nih, teman-teman ya. Jadi idealnya arsip itu disimpan di dalam suhu minimal 20 derajat ya. Kemudian dengan kelembaban antara 50 sampai 60%. Kemudian arsip juga tidak boleh disimpan terkena dengan sinar matahari langsung. Ya, kemudian arsip juga tidak boleh disimpan terlalu padat, harus ada space untuk udara ya, sehingga sirkulasinya masih terjaga. Kemudian ketika kita mengelola arsip, teman-teman perhatikan tidak boleh ada makanan dan minuman, ya. Apalagi sampai merokok di daerah arsip itu tidak boleh sekali ya. Jadi pernah ada satu kejadian, ada petugas yang sebenarnya nggak ketahuan merokoknya gitu ya, cuma dilihat ya dikasihkan merokok itu langsung dipindahkan, itu sempat ada seperti itu ya. Jadi teman-teman berhati-hati ketika dalam mengelola arsip, usahakan jauhkan dari makanan atau minuman. Khawatir makanan dan minuman itu bisa mengotori atau merusak arsip. Ya. Kita berlanjut ke sini ya. Ini adalah prosesnya ya, proses bagaimana arsip aktif kemudian sampai menjadi arsip statis ya. Arsip aktif dari mulai ada penciptaan, ada penerimaan, kemudian ketika masa simpannya sudah berkurang menjadi inaktif, sudah jarang digunakan, ini biasanya sekitar 10 tahun. Ini berada di lembaga pencipta arsip, ya, berada di kementerian misalnya nih. Pada saat aktif dan inaktif ini adanya di kementerian. Kemudian ketika waktunya sudah tiba untuk dilakukan penyusutan, berdasarkan jadwal retensi arsip, maka arsipnya bisa dilakukan 3 hal. Ya. Yang pertama adalah pemindahan, kemudian ada pemusnahan dan penyerahan kepada lembaga kearsipan. Ya, kalau dari kementerian itu ke Arsip Nasional. Ya, kalau di pemerintah DKI itu dari OPD dari organisasi perangkat daerah diserahkan kepada lembaga kearsipan atau kepada Disputip. Seperti itu. Nah, proses penyusutan ini juga dilakukan secara komprehensif ya teman-teman ya, mulai dibentuk timnya itu ada selain dari pencipta arsip juga ada lembaga kearsipan, kemudian ada yang dari biro hukum, dari inspektorat seperti itu. Kemudian setelah dilakukan penilaian beserta tim, ini kalau arsipnya banyak bisa berbulan-bulan ya, tapi kalau arsipnya tidak banyak mungkin lebih sedikit. Kemudian dilakukan penetapan ya, penetapannya ini harus mendapat persetujuan dari Arsip Nasional dulu. Ya, jadi kami nanti kalau di Pemprov DKI itu dari gubernur ya, setelah ditetapkan oleh gubernur, kemudian kita bersurat ke ANRI untuk diminta izin untuk rekomendasi pemusnahannya. Setelah mendapat rekomendasi dari ANRI baru bisa disusutkan. Seperti itu prosesnya, panjang ya. Tidak serta-merta kita bisa menyusutkan arsip. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ini kan aset negara ya, arsip itu ya. Salah-salah kita seenaknya aja kita memusnahkan, kita bisa kena hukuman gitu. Makanya teman-teman kalau yang bekerja sebagai arsiparis harus hati-hati. Kalau teman-teman tidak tahu, simpan saja arsipnya gitu. Kalau tidak tahu, dan memang tidak bisa memusnahkan seenaknya ya. Jadi ini kayaknya udah nggak pakai nih, saya musnahkan, nggak boleh seperti itu. Kalau sampai ketahuan itu teman-teman bisa kena hukuman ya, ada di undang-undang tentang pidananya, hukuman pidananya ada. Nah, tadi kita sudah membahas tentang arsip dinamis ya. Sekarang kita membahas tentang arsip statis. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang 43, arsip statis itu dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional. Ya. Nah, arsip statis ini dikelola oleh ANRI. Yang telah diserahkan oleh pencipta arsip ya, seperti kementerian, lembaga negara, BUMN, organisasi politik atau perseorangan. Nah, ini kalau yang ke ANRI. Kemudian kalau yang lembaga kearsipan di provinsi itu bisa menerima arsip statis dari organisasi yang ada di bawahnya. Kemudian kalau di kabupaten juga bisa menerima dari organisasi yang berada di bawahnya. Kemudian juga arsip perguruan tinggi, dia juga sebagai lembaga kearsipan dia bisa memperoleh arsip dari
aktivitas akademika yang ada di lingkungannya ya, seperti itu. Nah, ini adalah tahapan arsip statis, teman-teman. Dimulai dari akuisisi arsip. Akuisisi adalah proses pengayaan arsip ya. Bagaimana kita mencari arsip ya, menerima arsip, memperoleh arsip sehingga memperkaya khasanah kita, atau biasa disebut dengan akuisisi. Ya, kemudian ada pengolahannya. Pengolahan arsip statis itu agak unik ya, agak sulit ya, bisa dikatakan seperti itu karena nanti ada deskripsi arsipnya, kemudian nanti bisa dibuatkan guide arsipnya, kemudian bisa dibuatkan inventaris arsip seperti itu ya. Kemudian ada proses preservasi ya. Preservasi ini sangat ditekankan untuk arsip statis. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke nilainya tadi ya. Nilainya kan dia bernilai tinggi ya, bernilai sejarah yang sangat penting ya untuk bangsa seperti itu ya. Seperti misalnya arsip Super Semar misalnya. Itu arsip Super Semar otomatis preservasinya akan sangat baik sekali karena dia akan sangat berguna untuk sejarah bangsa. Atau misalnya kalau di Kementerian PUPR mungkin apa ya? Arsip statisnya mungkin pembangunan tol Becakayu misalnya ya. Itu sih sepertinya akan menjadi arsip statis ya, karena itu merupakan sejarah ya. Sejarah di Jakarta bagaimana proses pembangunan tol Becakayu. Seperti itu ya. Kemudian tahapan arsip statis selanjutnya adalah layanan atau akses pemanfaatan arsip. Nah, ini arsip statis ini bisa diakses ya. Kalau di sistem kearsipan nasional itu ada SIKN atau Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Yang saya ulangi, yang menjadi yang menjadi pusat dari SIKN adalah ANRI. Kemudian lembaga kearsipan yang ada di daerah itu menjadi simpul jaringannya. Seperti itu ya. Nah, layanan akses ini juga teman-teman bisa dapati di lembaga kearsipan ya, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Seperti itu. Kemudian, nah ini dia. Arsip statis dikelola berdasarkan dua asas nih teman-teman nih, berdasarkan pasal 62 Undang-Undang 43. Ini ada asal usul atau provenance, yaitu asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip atau provenance. Tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Ya, ini misalnya contohnya arsip, saya ambil contoh di tempat saya ya, misalnya adalah contoh arsip kantor arsip daerah. Nah, Dinas Perpustakaan dulu itu awalnya disebut dengan kantor arsip daerah. Nah, arsip yang dihasilkan dari kantor arsip daerah, maka disimpan berdasarkan asas asal usul ini, ya, tidak dicampur lagi. Atau misalnya apa ya, kalau organisasi yang sudah tidak ada lagi, sudah lebur seperti itu, apa ya misalnya, misalnya dinas, kalau dulu dinas kebudayaan dan dinas pendidikan itu menjadi dinas pariwisata ya, itu menjadi satu. Nah, sekarang dipisah. Nah, arsip yang disimpan sewaktu arsipnya masih berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu disimpan menjadi satu. Ya, ini berdasarkan asas asal usul. Ya, jadi disimpan berdasarkan asal utama arsip itu diciptakan. Organisasi apa yang pertama menciptakan, maka itu disebut dengan asas asal usul. Kemudian ada asas aturan asli atau original order. Ini adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Ya, ini misalnya lagi di dinas, kalau di kami itu ada dinas apa dulu namanya itu ya? Saya sampai lupa ya. Dinas Citata ya, Dinas Citata atau Tata Ruang itu. Nah, dulu semula itu bukan bernama Tata Ruang, tapi bernama Dinas, apa ya, jadi lupa ya. Ada satu nama lah. Nah, itu
arsip yang disimpan berdasarkan asas aturan asli ini, arsip yang tercipta di awal ini tetap disimpan berdasarkan original order ini, tidak disimpan berdasarkan organisasi berikutnya. Seperti itu ya. Ini adalah arsip asas yang dikenal di dalam pengelolaan arsip statis. Oke, kita ke sarana temu balik arsip atau finding aids ya, sering disebut dengan istilah finding aids. Ini adalah sarana untuk menemukan kembali arsip statis. Ya. Yang pertama ada daftar arsip statis, yaitu sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian deskripsi, informasi yang sekurang-kurangnya memuat nomor arsip, bentuk redaksi, isi ringkas, kurun waktu, tingkat perkembangan, dan jumlah dan kondisi arsip. Ini adalah daftar arsip statis ya. Sama seperti ini, tidak jauh berbeda dengan daftar arsip aktif sebenarnya ya. Namun ada perbedaan sih tetap bagaimanapun ya. Misalkan seperti ada kondisi arsipnya, itu ada penjelasannya. Seperti itu. Kemudian ada sama sih, yang lainnya tetap sama ya, sama dengan daftar arsip aktif ya, lebih sama. Kemudian yang kedua ini finding aids yang kedua adalah inventaris arsip, yaitu sarana bantu penemuan kembali arsip berupa uraian deskripsi informasi yang disusun berdasarkan skema pengaturan arsip yang dilengkapi dengan sejarah, fungsi atau peran kita arsip, riwayat arsip, sejarah penataan arsip, tanggung jawab teknis penyusunan, ya, dan lain-lain. Inventaris arsip ini seperti ini ya teman-teman ya, seperti apa ya, apa ya, apa sih istilahnya itu kalau inventaris itu seperti satu kesimpulan ya, satu kesimpulan dari satu peristiwa, misalnya tentang pembangunan jalan tol Becakayu misalnya ya. Nah ini semua arsip yang berhubungan dengan pembangunan jalan tol Becakayu itu dijadikan satu. Kemudian dituliskan sejarahnya seperti apa, organisasi apa, sehingga ketika nanti ada pengguna, gunanya apa gitu ya, inventaris arsip ini gunanya apa? Seandainya ada pengguna yang membutuhkan, sebelum pengguna itu mau meminjam arsipnya, pengguna bisa membaca dari inventaris arsip dulu. Oh, saya mau deh pinjam arsip ini karena di dalamnya ternyata berisi tentang ini informasi yang saya butuhkan. Seperti itu. Kemudian guide arsip, ini adalah sarana bantu. Ini berbeda dengan guide yang di sini, berbeda dengan guide yang tadi banyak disebutkan di filing kabinet ya. Kalau guide arsip yang tadi kan itu out indicator ya. Kalau ini berbeda lagi, ini untuk arsip statis, tapi disebutnya juga guide arsip. Ini adalah sarana bantu penemuan arsip statis berupa uraian informasi mengenai khasana arsip statis yang tersimpan baik secara tulisan maupun tematis di lembaga kearsipan. Nah kalau ini biasanya hanya berisi tentang kumpulan aja ya, kumpulan tentang satu tema tertentu itu, kemudian arsipnya apa saja gitu. Kalau inventaris arsip itu lebih lengkap ya, lebih lengkap dari guide arsip. Perbedaannya. Kita beranjak ke, ini tinggal sedikit lagi ya, ke jabatan fungsional kearsipan. Ini sebagai pengetahuan teman-teman. Jabatan fungsional kearsipan itu di saat ini ya di Indonesia ini ada 3. Yang pertama itu ada arsiparis, kemudian ada P3K, ini baru, kemudian ada pengelola arsip ya. Kalau arsiparis ini dia biasanya adalah ASN, PPK juga ASN ya. Pegawai, tapi kalau untuk arsiparis ini adalah pegawai negeri ya, pegawai negeri. Kemudian PPK ini ya teman-teman ya nanti akan ini ya termasuk ASN, namun ada berbeda dengan pegawai negeri. Kemudian ada pengelola arsip. Pengelola arsip ini adalah orang yang ditunjuk dalam suatu organisasi untuk mengelola arsip. Nah ini statusnya bukan ASN, bukan ASN ya, seperti misalnya teman-teman PJLP itu kalau belum menjadi P3K itu maka disebut dengan pengelola arsip. Yang bekerja di bidang kearsipan diberi tugas untuk mengelola arsip maka disebut dengan pengelola arsip. Ya. Kemudian jenjang jabatan apa saja yang ada di arsiparis. Yang pertama ada kategori keterampilan. Ini ada 4 ya. Dari mulai tahap pertama itu ada pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Ya. Kategori keterampilan ini yang dibutuhkan pendidikannya background-nya adalah D3.
Ya, kemudian jenjang jabatan yang kedua ini adalah kategori keahlian. Dari mulai ahli pertama, muda, madya, dan utama. Nah, kalau teman-teman ini melamar untuk yang arsiparis pertama ya, nah ini background-nya adalah minimal S1. Ya, demikian teman-teman materi tentang pengantar kearsipan. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk menjawab soal-soalnya. Soal-soal hari Sabtu kita akan bahas ya soal-soal yang ada. Mudah-mudahan bisa menolong teman-teman untuk mengerjakan soal yang nanti disampaikan pada saat tes tertulis P3K. Jika ingin ada yang ditanyakan, saya persilakan. Monggo. Bu Dini, maaf kalau untuk materinya bisa di-share mungkin ya, itu kan rangkuman dari yang dari Undang-Undang Nomor 43 ya kalau saya lihat gitu. Iya, betul. Boleh Iya Mbak minta. Artina, nanti saya sampaikan ke panitia ya untuk disampaikan kepada peserta. Beserta Terima dengan kasih. soal-soal dan jawabannya juga nanti disampaikan. Oke, Ya, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin teman-teman masih ini ya, bisa jadi masih mengawang-awang ya. Memang harus banyak membaca sih. Banyak membaca, belajar, lihat-lihat, nonton dari YouTube atau kita yang pasti kuasai Undang-Undang 43 dan PP 28. Di situ deh semuanya ada di situ ya. Sudah jelas sekali, rinci sekali Undang-Undang 43 bahkan sampai ke penjelasannya teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan arsip utuh, otentik, terpercaya itu seperti apa? Itu ada di penjelasan undang-undang. Ya, teman-teman bisa pelajari. Saya sampai salut ya dengan yang menciptakan undang-undang ini ya. Bisa sampai sedetil itu gitu ya, luar biasa ya. Teman-teman pelajari dari situ aja. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, sama-sama ya Mbak Muni dan teman-teman yang lain. Terima kasih Mbak Nuni. Ini dari BPJ. Ini cuma Mbak Arvina aja kan? ada Bu Evi, Bu. Oh ya, sorry, ada Bu Evi, sorry maaf Bu Evi nggak kalian apa ada Bu Evi ya. Nanti kita bertemu lagi di hari Sabtu ya Mbak Vina, Bu Evi dan teman-teman yang lain ya untuk pembahasan soal-soal ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, boleh nanti kalau ada pertanyaan menyusul disampaikan di hari Sabtu ya. Saya ucapkan terima kasih, semoga bisa diterima penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Saya langsung izin live room ya, teman-teman.